Bentuk yang ketiga dalam doa adalah dengan menyebut salah satu sifat dari sifat-sifat kebesaran Allah, seperti yang Allah ceritakan tentang doanya Nabi Yunus alaihi salam dalam surat Al-Anbiya 87, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa ant, tiada Tuhan dan sesembahan yang disembah dengan kebenaran kecuali Engkau ya Allah. Maha suci Engkau, sesungguhnya diriku termasuk orang-orang yang melakukan kezaliman. Didahului dan disebut sifat Allah, yaitu La ilaha illallah, La ilaha illa anta, dan Subhanak, Maha suci Engkau. Kandungannya juga permintaan, doa untuk diampuni dari kezaliman yang telah terjadi. Ihdinas siratal mustaqim. Di dalam ayat ini permintaan hidayah, petunjuk, yang dimaksud permintaan taufik dari Allah agar si hamba mendapatkan taufik, mendapatkan bimbingan, mendapatkan ilham, diberi rizki oleh Allah untuk menjalani siratal mustaqim. Terkadang pula hidayah ini bermakna dilalah, bimbingan, petunjuk, seperti firman Allah tentang Rasulnya dalam surat Asy-Syura ayat 52, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sungguh-sungguh engkau wahai Rasul, wahai Nabi, memberi petunjuk kepada umat manusia, memberi petunjuk mereka menuju siratal mustaqim. Di dalam ayat yang lain Allah menafikan hal itu dari Rasulnya. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya dirimu wahai Rasul tidak mampu memberi hidayah, memberi petunjuk kepada orang yang kamu kehendaki, tetapi Allah yang memberi petunjuk itu kepada orang yang Ia kehendaki. Dalam ayat ini Allah menegaskan Rasulnya memberi petunjuk kepada siratal mustaqim. Dalam ayat lain Allah menafikan kalau Rasulnya mampu memberikan petunjuk. Diterangkan oleh para ulama tafsir bahwa yang dimaksud berbeda, sehingga antara dua ayat ini tidak bertentangan. Tatkala Allah menegaskan bahwa Rasulnya memberi petunjuk kepada siratal mustaqim, petunjuk di sini yang dimaksud adalah dilalah. Petunjuk dalam artian pengajaran, penyampaian. Ini haram, jangan kalian lakukan. Ini wajib, laksanakan oleh kalian. Ini sunnah, kerjakan oleh kalian. Ini baik, lakukan oleh kalian. Ini jelek, jauhi oleh kalian.
Ini maksiat. Umat beliau diberi penjelasan, diberi keterangan oleh beliau. Itu yang disebut oleh Allah tentang Rasulnya, bahwa beliau memberi hidayah menuju Shiratal Mustaqim, memberi penjelasan, keterangan, batasan-batasan Allah menuju Shiratal Mustaqim. Ketika Allah menafikan, innaka la tahdi man ahbabta, engkau wahai Rasul tidak mampu memberi hidayat, petunjuk kepada orang yang engkau kehendaki. Yang dimaksud dalam ayat petunjuk adalah taufik. Kalau taufik, engkau tidak mampu wahai Rasul. Tugasmu hanya menjelaskan, tugasmu hanya menyampaikan. Taufik itu di tangan Allah, bukan di tanganmu. Sehingga orang menerima penjelasan-penjelasanmu itu dengan taufik dari Allah. Orang menolak, bukan tanggung jawab kamu wahai Rasul, karena Allah belum memberikan taufik kepada orang itu. Ayat ini turun ketika Rasulullah kecewa, ketika Rasulullah sedih hati melihat pamannya Abu Thalib yang menolak sampai akhir hayatnya dakwah beliau, enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Padahal begitu antusias beliau untuk diucapkan kalimat ini oleh pamannya, karena selama ini pamannya lah yang melindungi beliau, yang membela beliau. Beliau ingin membalas budi agar kelak di hari kiamat selamat dari azab Allah. Ucapkan kalimat ini wahai paman, la ilaha illallah, kalimat yang akan aku bela engkau dengannya di hadapan Allah kelak. Tapi tetap sampai nafas terakhir Abu Thalib tidak mau mengucapkannya. Rasulullah kecewa dan sedih. Turun ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta, kamu tidak mampu memberi hidayah kepada orang yang kamu kehendaki. Taufik itu di tangan Allah. Demikian pula lah hendaknya para da'i, para juru dakwah. Tugas mereka hanya menyampaikan, tugas mereka hanya menjelaskan, memberi nasihat, meluruskan, dan menerangkan kepada umatnya. Umatnya menerima, alhamdulillah, taufik dari Allah. Umatnya menolak, sudah bukan wewenang dia, dan memang tidak dibebani seorang dai untuk memaksa umatnya harus menerima dakwahnya, memaksa umat yang mendengarkan harus taat kepada ajaran dan keterangan-keterangan dia. Itu bukan wewenang seorang dai. Dia cuma menyampaikan, sehingga nggak perlu putus asa di dalam dakwah, tidak perlu kecewa. Oleh sebab itu, dakwah itu tidak mengukur keberhasilannya dengan pengikut. Jangan diukur keberhasilan suatu dakwah itu dengan pengikut. Pengikutnya banyak, berarti dakwanya berhasil. Pengikutnya sedikit atau bahkan tidak ada, berarti dakwahnya gagal. Salah. Seorang nabi, kata Rasulullah, ketika dikumpulkan di hari kiamat, dia tidak memiliki seorang pengikut pun. Nabi, utusan Allah, tidak satu pun dari umatnya yang menjawab dan mentaati dakwah beliau. Ini karena memang keberhasilan suatu dakwah tidak diukur dengan banyak atau sedikitnya pengikut. Sebaliknya,
kalau pengikutnya sedikit, tidak mesti pula kalau dakwah itu benar. Tidak bisa dipastikan begitu. Kalau pengikutnya banyak, berarti dakwahnya salah. Kalau pengikutnya sedikit, berarti dakwahnya benar. Salah. Bukan jadi ukuran pengikut itu untuk keberhasilan atau kebenaran suatu dakwah. Kalau tidak, mungkin komunis itu benar karena pengikutnya sedikit dibanding orang-orang yang menolak ketika komunis itu didirikan dan disuarakan sebagai partai politik. Bukan begitu. Sedikit banyaknya bukan ukuran. Ukurannya benar tidaknya itu sesuai tidak dakwah itu dengan ajaran Allah dalam Al-Quran, sesuai tidak dakwah itu dengan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sunnah beliau, sesuai tidak dakwah itu dengan bimbingan salafus saleh rahimahumullah ajma'in. Adhan. Adhan. Jam berapa? Jam soalnya. Jemaah sekalian yang saya hormati dan saya cintai, Siratal mustaqim yang kita minta di dalam ayat ini diterangkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsir beliau, bahwa ulama tafsir sepakat bahwa yang dimaksud siratal mustaqim adalah jalan yang lurus, jalan yang jelas, gamblang, dan tidak ada kebengkokan di dalamnya. Di sana ada beberapa tafsir dari para ulama salaf tentang makna siratal mustaqim. Lafadznya berbeda, tetapi maknanya satu, bertemu pada satu titik tentang tafsiran siratal mustaqim. Antara lain diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan as-siratal mustaqim kitabullah. Jalan lurus itu adalah kitabullah, Al-Quran. Yang dimaksud siratal mustaqim adalah Al-Quran. Beri kami petunjuk untuk membaca Al-Quran, untuk memahami Al-Quran, untuk mengamalkan Al-Quran. Demikian hadits ini dikeluarkan oleh Ibn Abi Hatim dalam tafsirnya. Diriwayatkan pula dari jalan Abdullah ibn Mas'ud, seorang sahabat. Kata beliau, as-siratal mustaqim kitabullah. Siratal mustaqim adalah Al-Quran. Siratal mustaqim adalah Islam. Demikian pula kata Ibn Abbas, bahwa siratal mustaqim adalah Al-Islam. Beri kami petunjuk untuk menjalankan Islam dengan sempurna, dengan baik. Merupakan agama yang Allah tidak akan terima agama dan amalan manusia kecuali hanya Islam ini. Juga ditafsirkan
oleh Ibn Abbas bahwa Siratal Mustaqim adalah sunnah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Kata Abul Aliyah, seorang tabi'in, Siratal Mustaqim adalah ajaran Nabi Rasulullah dan Khulafa'ur Rasyidin Abu Bakar, Umar radhiyallahu anhum ajma'in. Ini semua tafsiran dari para ulama salaf tentang Siratal Mustaqim. Lafadznya beda, maknanya sama. Seperti kalau kamu ditanya oleh anak kecil, Mas, kue itu apa? Roti itu apa? Terkadang kamu, kebetulan yang di hadapan kamu ada roti tawar, kamu tunjukkan ini yang namanya roti. Kebetulan yang di samping kamu roti donat, kamu nyatakan ini yang namanya kue. Terkadang yang di hadapan kamu roti bolu, kamu nyatakan ini yang namanya roti. Berbeda-beda maknanya tapi sama. Kesemuanya adalah roti, kesemuanya adalah kue, makanan. Nah, demikian pula ulama tafsir ketika menafsirkan Siratal Mustaqim, dia adalah Al-Quran, dia adalah ajaran Nabi, dia adalah ajaran para sahabat, dia adalah Islam. Semuanya sama. Itulah yang dimaksud. Islam adalah Al-Quran, Islam adalah ajaran Nabi, Islam adalah seperti yang difahami oleh para sahabat beliau. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwa hidayah yang kita minta kepada Allah dalam ayat ini, hidayatut taufiq, berilah kami taufik untuk menjalani Siratal Mustaqim, serta tafsir daripada para ulama tentang Siratal Mustaqim yang berbeda lafadznya namun maknanya satu, yaitu di antara mereka ada yang menafsirkan Siratal Mustaqim adalah Al-Quran, Siratal Mustaqim adalah ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Siratal Mustaqim adalah jalan yang ditempuh oleh para sahabat, khususnya Abu Bakar dan Umar. Siratal Mustaqim adalah Islam itu sendiri, dan dijelaskan di sana bahwa tafsiran ini sama dikarenakan Islam adalah Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Islam adalah yang dijelaskan oleh Rasulullah di dalam sunnah, dalam ajaran beliau. Islam adalah yang difahami oleh para sahabat beliau, dan itulah yang dimaksud dengan Siratal Mustaqim. Kemudian kalau ada yang bertanya, bagaimana mungkin seorang mukmin berdoa dan meminta kepada Allah untuk diberi hidayah, diberi taufik, bahkan pada setiap sholat, bahkan setiap rakaatnya, padahal dia telah mendapatkan itu. Dia termasuk
orang yang beriman kepada Al-Quran, Sunnah, dia berada di atas Islam, maka apa arti dia meminta kepada Allah taufik untuk di atas Shiratal Mustaqim tersebut? Jawabannya, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, bahwasanya seorang hamba di siang maupun malamnya sangatlah perlu untuk selalu meminta kepada Allah diberi hidayah untuk menjalani Shiratal Mustaqim, karena dia sangat membutuhkan pada setiap waktunya, sangat membutuhkan kepada Allah, sangat membutuhkan untuk selalu istiqamah di atas Shiratal Mustaqim, di atas hidayah dari Allah. Bahkan perlu dia untuk meminta tambahan taufik tersebut, karena si hamba dirinya sendiri tidak dia miliki, dirinya sendiri tidak dia kuasa atasnya sedikit pun, kecuali apa yang telah dikehendaki oleh Allah baginya. Oleh sebab itu dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hal ini, yusbihul abdu mu'minan wa yumsi kafira wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya wal 'iyadu billah. Terkadang karena fitnah seorang hamba rela di pagi harinya dia mukmin, sorenya sudah menjadi kafir, sorenya dia masih beriman, esok paginya dia sudah menjadi kafir. Demikian dia perjualbelikan agamanya untuk mendapat kepuasan duniawi. Karena hati manusia sering berbolak-balik, gampang terpengaruh dengan syubhat, gampang tergiur dengan fitnah yang ada di dunia ini, maka sangatlah perlu dia selalu meminta sabat untuk dikokohkan oleh Allah di atas Islam ini. Ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, semakna ayat ini, ihdinas siratal mustaqim, semakna